Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di Lintasan Tajwid. Pada episode kali ini, insya Allah kita akan membahas awal surah Al-A'raf. Siapa di antara pemirsa yang membaca Al-Maso? Ini bukan Al-Maso ya. Baik, kita akan bahas ini ada 7 kesalahan sekurang-kurangnya ada 7 kesalahan dalam membaca huruf muqatta'ah. Disebut dengan huruf muqatta'ah karena membacanya berbeda dengan cara membaca kata. Jadi ini dibaca dengan cara alfabet. Alif dibaca alif, lam dibaca lam, mim dibaca mim, sod dibaca sod. Nah, kemudian bagaimana aturan detail dalam membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya? Kesalahan pertama, membaca alif, lam, mim, sod ini dengan alamaso. Alamaso, pendek semuanya. Atau mungkin juga sebagian baca alamaso, itu kesalahan yang lain lagi. Keluar dari cara membaca Al-Quran yang benar. Yang kedua, tasdid tidak jelas dan kurang lama membaca gunnah di mim bersukun dari lam ketika bertemu dengan huruf mim. Jadi lam mim ini kan huruf lam ketemu dengan huruf mim. Lam berakhiran dengan huruf mim dan mim berawalan dengan mim. Sehingga terjadilah pertemuan antara mim dengan mim. Mim bersukun lam pada lam ketemu dengan huruf mim yang berharokat. Jadi kita baca dengan bertasdid. Huruf mim bertasdid dibaca dengan gunnah. Kadar gunnahnya gunnah sangat sempurna. Gunnah yang paling lama. Jadi kalau kita membacanya alif lam mim, ini mimnya tidak bertasdid. Atau kita baca dengan bertasdid tapi tidak sempurna. Alif lam mim. Sudah double mim tapi kurang lama. Jadi yang diharapkan pengucapan mim bertasdid ini digunakan dengan gunnah sangat sempurna. Lam mim. Jadi kesalahan kedua, mengucapkan mim tidak jelas tasdidnya dan juga gunnahnya kurang. Yang ketiga, huruf mim di akhir huruf muqatta'ah atau huruf yang dibaca alfabet ini digunakan terlalu lama. Kalau yang tadi malah kurang, di sini terlalu lama. Jadi misalnya dibaca dengan salah mim sod. Mimnya ini digunakan lama ketika bersukun ketemu sod, tidak sesuai dengan hukum tajwid yang berlaku. Jadi mengucapkan mimnya terlalu lama salah. Yang keempat, huruf sod. Huruf sod itu sebenarnya berakhiran dengan huruf dal. Jadi salah juga kalau kita membacanya dengan huruf akhir ta. Jadi kalau kita baca sod seperti itu, berarti kita mengubah huruf terakhir dari sod yang harusnya huruf dal. Ini terubah menjadi ta. Jadi sod itu salah juga. Yang kelima, qalqalah di akhir huruf sod, yaitu huruf dal, harusnya diqalqalahkan. Ada pantulan dari huruf dal bersukun ini, ternyata tidak dibaca. Misalnya sod, sudah mengucapkan dal tetapi ada sifat yang disebut dengan qalqalah yang tidak terucap. Jadi bukan sod, harusnya ada qalqalahnya. Yang keenam, huruf dal di akhir kata sod, sod itu dalnya di qalqalahkan tetapi ternyata menambah huruf. Jadi terbaca sod, sod. Terjeda ini berarti mengucapkan dal dengan bersyaddah, bertasdid. Sementara yang sebelumnya sod
dalnya hilang, qalqalahnya dal hilang, itu juga tidak tepat. Sementara yang ke-6 ini melebihkan huruf dal, sod, jadi double dal. Jadi yang kelima sod tanpa qalqalah salah. Yang sod terjeda sebentar ini juga salah karena berarti telah menambah huruf dal menjadi ganda, menjadi double. Jadi sod berubah menjadi sod, tentu jauh berbeda. Yang ke-7, mengurangi kadar harakat salah satu huruf muqatta'ah atau beberapa atau semuanya yang semestinya harus dibaca dengan panjang 6 harakat. Jadi misalnya membaca alif lam mim sod. Jadi lamnya 6 harokat, mimnya 2 harokat, sodnya 4 harokat. Ini tidak dibenarkan dalam aturan membaca Al-Quran. Sesuai dengan tajwid, harusnya dibaca dengan 6 harokat semuanya. Baik lamnya, ataupun mimnya, ataupun sodnya dibaca dengan kadar panjang yang sama, yaitu 6 harokat. Lalu bagaimana cara membaca awal surah Al-A'raf yang benar? Alif kita baca, alif pendek. Jangan dipanjangkan. Jangan dibaca alif atau alif atau alif. Ketiga-tiganya salah. Jadi harusnya a pendek dan li pendek juga. Alif. Jadi beda antara alif dengan alif. Ya, alif nama huruf. Alif nama orang. Jadi alif kita baca pendek. Lalu lam, la-nya panjangkan dengan panjang 6 harokat. Lam. Huruf terakhirnya bertemu dengan huruf mim pertama dari huruf alfabet mim. Jadi masukkan ke mim, mim ketemu mim. Lam. Gunahkan dengan gunah sangat sempurna, gunah lama dulu, baru setelah itu ke mim panjang juga 6 harokat juga. Lam mim. Nah, karena ini huruf mim diidghamkan ke huruf mim, maka disebutlah ia musaqqal. Karena ini huruf muqatta'ah, huruf alfabet atau huruf yang kita baca dengan alfabet, maka secara hukum mad disebutlah harfi. Maka lam yang ketemu mim ini disebut mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. Karena diidghamkan maka disebutlah musaqqal. Panjangnya 6 harokat. Lalu mim 6 harokat, berikutnya sod tidak diidghamkan. Tidak diidghamkan. Ketika tidak diidghamkan maka disebutlah mukhaffaf. Jadi mimnya disebut mad lazim harfi mukhaffaf. Lazim harfi mukhaffaf. Kenapa disebut mukhaffaf? Karena huruf mim di akhirnya tidak diidghamkan ke huruf sodnya. Begitu juga sod ketika kita sambung dengan ayat berikutnya dalam riwayat Hafs kita baca izhar jelas tidak diidghamkan, maka ini juga mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi mim 6 harokat tanpa digunahkan lama. Setelah itu sod. Jadi kita harus baca alif lam mim sod seperti ini. Alif lam mim sod. Alif lam mim sod. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam bacaan saat kita sampai ke surah Al-A'raf ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.